Jadi dibayangkan teman-teman kita yang sudah mati, yang dulu begitu hebat, cerdik, pandai, ganteng, cakap, mempesona, sekarang sudah pada bergeletak di kuburannya. Bagaimana mereka dulu punya rencana-rencana panjang, bangun rumah yang indah-indah. Teringat teman saya Pak Kiai Karim itu masih bangun pesantren, tengah-tengahnya bangun. Rencananya bagaimana pesantrennya itu jadi pesantren yang besar, bangun. Jarang tidur tuh Pak Kiai Karim itu, bangun kerja bakti. Di tengah-tengah kesibukannya, maka dia cari makan untuk santri-santrinya yang kerja bakti itu jam 2 malam. Cari makan, mau beli sego goreng untuk santri-santrinya kerja bakti bangun pesantren itu. Tiba-tiba jatuh dari sepeda motor, dipanggil oleh Allah. Semoga Allah terima. Ya saya ini kalau bangun-bangun begini ini juga, perasaan saya ini mau ini bagaimana jadi kayak Revin, markas seluruh alam. Tersebar agama seluruh sini, santri-santri jadi orang-orang alim. Masya Allah, setiap santri mendirikan pesantren lagi seluruh dunia. Di tengah-tengah lamun begitu, Nizrael datang. Kamu tidak ikhlas, terus bagaimana kira-kira? Santri masih ngaji, semangatnya mau ngapalkan Quran supaya nanti dapat jodoh mudah, bukan dapat ridho Allah. Terus jadi kiai, kaya, duitnya banyak, siapa-siapa menghormati, baru ngapalkan 5 juz, Israel datang. Ngomong apa kamu? Udah habis waktunya. Kalau kita ini nggak buat amal dengan ikhlas, terus kayak apa kita ini jadinya itu? Kita ini bukan pertama kali manusia yang akan mati. Sebelum kita sudah jutaan orang mati. Kita bayangkan mereka itu dulu. Ada Pak Presiden, di mana? Pak Presiden Soeharto, yang kelihatannya sudah nggak ada yang bisa melawannya. Cerdik, pandai, kaya, seluruh negara dikuasai, pemerintahan dikuasai, DPR dikuasai, MPR dikuasai, militer dikuasai, ekonomi dikuasai. Dia masih merancang mau bikin ini, bikin itu. Tiba-tiba Israel datang, keren. Coba kamu ingat-ingat teman-teman kamu yang mati itu loh. Mereka dalam keadaan kelalaian seperti kita lalai sekarang ini. Juga mereka tidak ngira kalau akan mati, itu nggak ngira. Sebagaimana kita ini juga tidak mengira akan mati, itu nggak mengira. Apalagi kalau kita ini punya teman-teman yang hubudunya, kalau kita ini mengeluh, wah saya ini kok kelihatannya sudah mau mati. Enggak, Insya Allah masih panjang umur Pak Kiai. Masih panjang umur, anaknya masih kecil-kecil, masih diperlukan oleh umat, nggak tahu diperlukan oleh kuburan. Jadi kita renungi seperti itu, karena ini masalah kita sama-sama, sehingga akhirnya kita ini berbuat yang terbaik, yang terikhlas. Seumpama mati hari ini pun kita harus siap, karena tidak ada yang menjamin hari ini masih sampai sore, itu nggak ada yang menjamin, kecuali kegoblokan kita aja yang menjamin. Alah, masih sehat, enggak, saya ini masih mau tahusus, masih mau keluar setahun. Itu kan pikiran kamu. Orang-orang yang mati itu, anak takhusus yang mati juga sudah banyak. Daurah juga begitu juga. Bahkan kelas 1 yang mati juga banyak. Kemarin anak daurah mau keluar setahun, pulang sampai di Gresik situ, naik kereta ceblok,
nggak jadi keluar sahur. Nih. Coba ini, kematian itu datang dengan tiba-tiba tanpa dikira-kira, dan ini pasti akan kita alami semuanya. Maka beruntunglah orang yang senantiasa siap-siap kematian. Nggak ada orang mati menyesal, karena saya sudah terlalu banyak persiapan untuk kematian maka mati menyesal. Ada kira-kira gitu? Nggak ada. Pasti yang menyesal itu karena tidak punya persiapan jadi menyesal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Memang betul-betul goblok Pak manusia itu, ya. Menunda-nunda taubat, menunda-nunda amal, seolah-olah umur itu di tangan kita.